Amin. Satu lagu yang telah dibawakan oleh Voice of the Family, ya, Fitri, suami, dan kedua anak mereka, dan kita bersyukur ada satu lagu yang memang cocok sekali dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita kelakkan ke surga. Mari kita berdoa untuk ke surga. Kita akan membahas pada malam hari ini tentang surga secara lebih spesifik. Baik, Tante Omi Bisan, silakan pimpin kita dalam doa buka. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada sore hari ini, di mana kami mendapat kesempatan lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Kami masing-masing, agar supaya pelajaran-pelajaran yang akan kami belajar, itu dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami, karena kami mengetahui bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang, dan kami mau agar supaya hidup kami kerajaan surga. Tuhan, kami berdoa juga untuk pendeta Stephen Rantung bersama keluarganya. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan mengurapi dia, agar supaya dia diberikan kesehatan, kekuatan dari surga, teristimewa akal budi, agar supaya pelajaran-pelajaran yang akan diberikan ini boleh menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga masing-masing yang ada di Zoom ini. Kiranya Tuhan akan dapat memberkati dan memberikan kebutuhan mereka masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan dapat mengampuni akan segala kesalahan yang sudah kami buat, dan kiranya berkat Tuhan dapat selalu menyertai acara yang akan diadakan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tante Omi yang sudah berdoa untuk membuka acara kita pada saat ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran ini. Kita akan membaca, dan pada saat ini kita akan membaca pelajaran hari Kamis kita dengan satu judul, Mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya. Baik, kita langsung saja, saudara sekalian. Bacalah Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 24, ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Dalam pengertian apa kita telah sampai di Yerusalem surgawi menuju hadirat Tuhan, ya. Bagaimana pengertiannya kita telah sampai di Yerusalem surgawi? Kapan kita sampainya? Apa sekarang kita sudah sampai, atau mungkin kita pikir itu nanti sesuatu yang terjadi di masa lampau? Tapi kita lihat, ya. Di sini katakan Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, katakan, tetapi kamu sudah datang. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Jadi di sini kita dikatakan apa? Sudah datang kepada Allah kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya. Nah, pelajaran kita katakan bahwa dikatakan bahwa orang percaya sudah datang, bukan akan datang, tapi sudah datang ke Gunung Sion, Yerusalem surgawi melalui iman. Dalam pengertian ini, pengalaman mereka mengantisipasi masa depan. Jadi, apa yang kita alami sekarang ini dapat menjadi satu antisipasi yang akan lebih sempurna yang terjadi nantinya, yang akan kita lihat juga secara lebih sempurna nantinya. Artinya, memasuki kerajaan surga itu adalah satu proses yang sudah kita mulaikan saat kita menerima Yesus Kristus. Kita sudah mulaikan hal tersebut. Kita menerima Yesus, kita melihat dekat dengan Tuhan kita. Dan kemudian yang terjadi adalah bahwa kita akan terus memiliki pertemuan yang lebih sempurna dengan Allah kita nantinya, ya. Jadi pelajaran kita katakan, jadi Yerusalem surgawi adalah milik dari hal-hal yang diharapkan dan tidak terlihat, tetapi tetap meyakinkan kita melalui iman, ya. Tetap meyakinkan kita melalui iman. Nah, pelajaran kita kemudian lanjutkan bahwa meskipun benar hal itu bukanlah keseluruhan arti dari bagian ini, kita juga telah sampai ke Gunung Sion di hadapan Allah melalui wakil kita. Oke, jadi sudah tibanya itu bukan kitanya, tapi wakil kita,
yang sudah tiba lebih dahulu itu Yesus Kristus ya. Kenaikan Yesus bukanlah masalah iman, tapi fakta daripada iman tersebut. Dimensi historis kenaikan Yesus inilah yang memberikan kekuatan yang mendesak pada desakan Ibrani untuk berpegang teguh pada pengakuan kita. Jadi kepada orang-orang Ibrani yang kita sudah ulang-ulangi, orang-orang Ibrani yang mendapatkan suratan Rasul Paulus ini dalam keadaan sengsara. Mereka teraniaya, mereka berpikir, Tuhan engkau di mana? Kenapa engkau tidak ada bersama-sama dengan kami dan lain sebagainya yang mereka pertanyakan. Tapi disinilah jaminan. Hei, kalian memang saat ini menderita, tapi pada saat bersamaan kalian sesungguhnya sudah masuk ke kerajaan surgawi tersebut ya, melalui Yesus dan melalui apa yang Tuhan tetap dapat lakukan bagi mereka, bagi saudara dan saya saat ini, pada saat ini. Jadi dimensi historis kenaikan Yesus nilai memberikan kekuatan yang mendesak pada desakan Ibrani untuk berpegang teguh, tetap punya iman pada pengakuan kita. Paulus berkata, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, baiklah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Ya. Oleh sebab Yesus kita jadi berani. Jadi kita telah tiba, bukan akan tiba. Kita telah tiba melalui perwakilan kita, dan oleh karena itu harus bertindak sesuai dengan keadaan sebagai apa? Orang yang sudah dalam kerajaan surga, dengan kata lain. Sudah dalam kerajaan surga. Melalui dia, kita telah mengecap karunia surgawi dan telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Saat ini pun kita sudah bisa kecap ya. Nah, realitas kenaikan dan pelayanan Yesus di bait suci surgawi adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 6:19 katakan, itu adalah jaminan bahwa janji-janji itu memiliki substansi dan layak untuk dipercaya. Ibrani 7 ayat 22. Bagi kita, iman memiliki jangkar sejarah. Apa yang telah Yesus lakukan pada saat dia naik ke surga, itulah menjadi apa ya, jangkar sejarah bagi kita ya. Akan tetapi, tujuan Allah akan terpenuhi tidak hanya di dalam Yesus, tetapi juga di dalam kita. Kita telah mengatakan bahwa kenaikan Yesus memiliki tipologi dari dua pengembaraan tahunan Israel, yaitu Paskah dan Pentakosta. Dan menurut kitab Ibrani dan kitab Wahyu, pengembaraan terakhir, yaitu hari raya Pondok Daun, masih harus digenapi. Kita akan merayakannya bersama Yesus saat kita berada di kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah di tanah air surgawi. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 10, 13 sampai 16. Kita tidak akan membangun ya. Kita tidak akan membangun pondok-pondok, tetapi pondok atau kemah Allah akan turun dari surga dan kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya ya. Itulah ayat-ayat juga Anda dapat lihat ya. Bagaimana kita dapat belajar untuk membuat janji kehidupan kekal itu menjadi nyata bagi kita sekarang. Bukannya nanti. Jadi kita berpikir tentang surga itu jangan hanya berbicara surga itu di future ya, di masa depan. Tapi bagaimana kita bisa berbicara tentang surga yang di present, yang saat ini dapat kita alami ya. Bukan hanya surga ada di bawah tapak kaki ibu ya, tapi betul-betul surga yang sesungguhnya. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan kekal surga tersebut yang dapat kita alami sekarang, bukan hanya nantinya. Tentu saja yang nantinya itu yang lebih lengkap ya. Tapi bagaimana itu? Kita dapat melihat itu satu hal yang juga dapat kita miliki sekarang di tengah-tengah dunia yang begitu penuh rasa sakit dan penderitaan. Ya. Begitu banyak orang yang dalam penderitaan, dalam rasa sakit dan lain sebagainya, mereka mempertanyakan apa Tuhan itu ada. Mereka mempertanyakan, orang-orang Kristen ini hanya percaya tentang surga, bicara tentang surga itu hanya harapan palsu yang telah diberikan oleh kitab suci mereka supaya mereka supaya mereka bisa terbuai dengan impian-impian seperti saat ini banyak orang mungkin beli lotre dengan impian-impian, mudah-mudahan saya dapat lotrenya, dapat jutaan dolar, dan itu seperti enak sekali kita bisa mimpi seperti itu. Apakah surga itu seperti begitu ya? Pada saat kita penuh dengan rasa sakit dan penderitaan, kita pikirkan surga jadi enak sedikit perasaan kita. Apa itu kira-kira? Pandangan kita tentang surga seperti yang dinyatakan oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka katakan itulah orang Kristen yang hanya percaya surga, tetapi itu hanya sebagai obat penenang sementara bagi mereka. Itu seperti obat-obat terlarang yang heroin atau morfin yang untuk mengurangi rasa sakit, rasa penderitaan mereka dalam dunia ini. Nah, itulah ya. Jadi jawaban apa yang dapat Anda berikan pada mereka yang mengatakan
bahwa semua ini hanya fantasi untuk membantu kita merasa lebih baik tentang hidup kita di sini dan saat ini, tentang surga itu. Ada seorang aktor Amerika yang terkenal, George Clooney, ya. Dia katakan, I don't believe in heaven, saya tidak percaya surga dan neraka. I don't know, saya tidak tahu apa Allah itu ada. George Clooney katakan, ya. All I know that as an individual, I won't allow this life, the only thing I know to exist, to be wasted. Sepertinya bagus sekali di poin kedua, ya. Yang saya tahu apa ya? Yang saya tahu sebagai individu adalah saya tidak akan membiarkan hidup saya saat ini satu-satunya hal yang saya tahu ini saya apa? Saya sia-siakan. Seakan-akan, waduh, kalimat bermotivasi untuk mengajak kita untuk melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan selagi kita ada di dalam dunia ini, satu-satunya dunia yang kita miliki. Nggak usah pikir-pikir surga, nggak usah pikir-pikir tentang hal-hal di atas, pikirkan saja apa yang ada saat ini. Ya. Itulah sebabnya Karl Marx di tahun 1944 dia katakan bahwa agama itu adalah apa ya? Agama itu adalah keluh kesah makhluk yang tertindas. Jadi orang memiliki agama itu karena mereka dalam keadaan tertindas, hidup mereka susah. Ya udah karena hidup susah, ya udah mimpi saja tentang surga. Mimpi saja tentang surga, ya. Jadi agama adalah keluh kesah makhluk tertindas, hati dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Ini adalah candu rakyat. It is the opium, heroin, obat penenang dari orang-orang yang menderita, orang-orang yang menderita. Apa memang demikian? Apakah Karl Marx, George Clooney, dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini melihat bahwa inilah satu-satunya dunia yang nyata, yang eksis, ya. Tidak ada dunia lain, tidak ada surga. Ya, tidak ada lagi surga. Nah, kalau kita lihat bahwa surga itu kepada siapa saja, kepada siapa? Bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang Kristen, kepada siapa saja di dalam hati kita masing-masing itu ada surga. Nah, kenapa saya berani bilang begini, ya? Kenapa saya berani bilang dalam hati kita masing-masing ada surga? Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati, eternity in their heart. Adanya surga dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi masing-masing kita dalam hati kita. Ya, di dalam hati kita itu ada surga, ada kekekalan. Dan itulah sebabnya seorang matematika Prancis yang bernama Blaise Pascal, kita sudah pernah dengar waktu lalu, ya, dia punya statement bahwa the heart has no reason that reason cannot know. Hati memiliki alasan, hati memiliki reason, alasan yang tidak diketahui oleh pikiran. Hati itu dapat memiliki pikiran yang pikiran sendiri tidak tahu, dengan kata lain. Jadi logika kita itu nggak bisa terima apa yang ada dalam hati kita. Dengan kata lain, hati itu, dengan kata lain, ya, hati itu memiliki sesuatu yang dengan kata lain di luar logika. Di luar logika, ya. Kenapa? Karena Allah sudah berbisik tentang surga. Allah berbisik tentang sesuatu yang baik, ya, tentang kerinduan satu saat, satu tempat yang indah yang kita belum pernah alami, tapi masing-masing kita merindukannya. Contohnya apa, pendeta? Contohnya kadang-kadang kita lihat di YouTube, ya. Kita melihat di YouTube ada orang-orang yang dalam keadaan sakit, kanker misalnya, sudah dibilang, dokter sudah bilang orang ini besok dia akan mati. Dan betul besoknya mati, tapi satu hari sebelum dia mati, kenapa dia mau apa? Menikah. Ya. Kenapa? Artinya pacarnya atau fiansinya itu mau menikah dengan dia, padahal sudah tahu-tahu besok dia akan mati. Kenapa harus menikah? Ya, bikin repot aja dan lain sebagainya. Itu mungkin kita pikir, itulah, ya, kita kan dari segi logika nggak masuk akal itu orang mau menikah padahal dia besoknya mati. Tapi itulah, heart has reason. Hati kita memiliki alasan yang mana pikiran itu tidak dapat menerimanya sekalipun, ya. Hati memiliki pikiran yang tidak dapat dipikirkan, dengan kata lain. Itulah sebabnya ada satu buku yang ditulis oleh John Eldredge, dia kata, yang judulnya The Journey of Desire, ya. Searching for the life you have always dreamed of. Mencari satu kehidupan yang kita hanya bisa pikirkan. Semua Anda, masing-masing kita memiliki satu pandangan, satu pemahaman tentang satu kehidupan yang lebih baik daripada kenyataan yang sekarang kita alami.
Ya, kenyataan. Jadi masing-masing kita tahu, aduh pendeta, sesungguhnya saya ini nggak begini orangnya saya pendeta. Ya, saya orangnya ada yang lebih baik sebenarnya yang dapat saya lakukan dan lain sebagainya itu dapatkan. Atau seperti yang dia tulis, ya. Ini yang dia tulis di halaman 8 dari bukunya, ya. Dikatakan apa? Di dalam saya baca bahasa Indonesianya, Anda bisa lihat bahasa Inggrisnya, ya. Sesuatu dalam diri kita, something in us longs. Sesuatu dalam diri kita sangat merindukan, mengharapkan, bahkan mungkin dalam diri kita percaya bahwa realitas kehidupan kita saat ini bukanlah yang sesungguhnya atau yang seharusnya. Kerinduan yang kita miliki melawan serangan maut, ya. Kerinduan yang kita miliki melawan serangan maut terhadap apa? Kehidupan. Apa artinya? Itulah sebabnya orang dalam penyakit mematikan sekalipun menikah. Tahanan di kamp konsentrasi, walaupun mereka tahu nggak ada harapan mereka di tempat kamp konsentrasi, tapi banyak di kamp konsentrasi di Eropa di zaman Nazi dulu, orang-orang Yahudi itu dalam kesesakan tetap saja ada yang menanam bunga. Loh, kok mau mereka menanam bunga di tempat tersebut? Apa mereka sudah senang hidup di kamp konsentrasi? Enggak, ya. Jadi adanya tahanan di kamp konsentrasi menanam bunga, atau pasangan yang sudah lama bercerai. Ini ini research, hasil research katakan ada pasangan-pasangan yang sudah lama bercerai, tapi kenapa masih berkomunikasi di malam hari untuk memeluk, dikatakan lovers long divorced still reach out in the night to embrace one who is no longer there. Ya, jadi mereka masih sudah bercerai tapi masih berkomunikasi di malam hari untuk memeluk seseorang yang sudah tidak merupakan bagiannya lagi atau sudah tidak ada lagi. Hal ini bagaikan rasa sakit tersembunyi yang dialami oleh mereka yang kehilangan satu anggota tubuhnya. Ada orang yang karena kecelakaan mungkin kehilangan tangan ataupun kakinya, tapi kadang-kadang dia merasa seakan-akan tangannya itu masih ada, ya. Seakan-akan tangan itu masih ada. Jadi dengan kata lain, masing-masing kita memiliki satu pemahaman bahwa keadaan kita sekarang ini bukan yang sesungguhnya atau bukan yang idealnya. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik yang sudah seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain seperti ada satu lagu, this world is not my home. Dunia ini bukanlah apa ya, rumah kita, ya. Rumah kita. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang di mana, ya? Orang-orang yang ada di kitab Ibrani, ya, pada saat Rasul Paulus menulis tentang pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11, tentang Musa, tentang Abraham, semua, ya, Nuh dan semua pahlawan-pahlawan imam tersebut. Apa yang dia tuliskan? Apa yang Rasul Paulus tuliskan tentang mereka dalam Ibrani 11 ayat 13? Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Pahlawan iman di Alkitab, mereka tidak melihat keadaan mereka di dunia saat ini sebagai sesuatu hal yang utama untuk mereka capai. Mereka mengetahui ada yang lebih baik. Ya, ada kekekalan yang Tuhan sudah siapkan. Kerajaan surga. Yang hanya mereka dari jauh mereka melihat hal tersebut dalam iman. Dan mereka hanya melambai-lambai tentang keadaan tersebut. Ya. Dan ayat 15-16 kemudian katakan apa? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi apa yang terjadi? Seperti Abraham dari Ur Kasdim, dia pergi ke tanah perjanjian, lalu dia tidak kembali lagi ke Ur, kan? Tetapi enggak, ya. Ayat 16 katakan apa? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. This world is not my home. I'm just a passing through. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya mengembara, ya. Mengembara saya. Ya. Waktu di Unclub, ada sempat beli tanah, belum bangun rumah. Karena pikir-pikir, waduh, saya akan berakhir pensiun mungkin hanya di Unclub. Makanya siap-siap tanah rumah di Unclub, ya, di depan Unclub. Lalu kemana? Di Ethiopia, wah, sampai di Ethiopia ada orang-orang Ethiopia katakan, oh Pendeta Ranto, kami sudah siapkan tanah untuk Anda, kubur pun. Wah, di Ethiopia bukan berarti saya sedang disumpahi untuk mati, bukan, ya. Tapi kalau dikatakan sudah disiapkan kubur untuk saya, itu satu penghormatan, saudara, ya. Karena disiapkan kubur, artinya Anda bagian kami, ada kubur. Tapi akhirnya saya pindah dari Ethiopia. Jadi dunia ini apa, ya? Dunia ini adalah satu tempat di mana kita mengembara dari satu tempat. Kenapa? Karena
Kewarganegaraan kita itu bukan di dunia. Ya. Ada orang-orang tadinya warga negara Indonesia, sekarang jadi warga Amerika, tapi ini bukan akhir kewarganegaraan kita. Filipi 3:21 katakan karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ini. Jadi inilah yang kita harus agungkan, kewarganegaraan sorga kita, bukan kewarganegaraan Amerika, Jerman atau apa yang kita anggap lebih tinggi dari Indonesia dan lain sebagainya. Bukan ya. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan apa? Surga. Ya. Itulah sebabnya Allah telah memberikan kekekalan dalam karena kita ada dalam diri kita ada sesuatu yang lebih baik. Apalagi Anda, saudara dan saya mempelajari firman Tuhan. Yesus sudah nyatakan, aku sudah menjadi perintis, kapten. Aku sudah masuk lebih dahulu supaya kamu akan masuk. Tuhan memberikan satu tempat, menyediakan tempat bagi kita dan semua kita lihat ya. Dan itulah ya. Dan dari situlah sebabnya kita juga dapat melihat kita memiliki kerinduan yang lebih baik. Pendeta, saya bukan orang jahat. Pendeta, sesungguhnya saya bukan suami atau istri yang nggak benar, tapi nah, itulah adanya kerinduan yang lebih baik ya dalam diri kita. Itulah sebabnya C.S. Lewis katakan, if I find in myself, kalau saya menemukan dalam diri saya kerinduan-kerinduan yang dunia ini tidak dapat penuhi untuk dapat puaskan, di dunia tidak dapat puaskan, kalau Anda tidak dapat memperoleh hal-hal yang Anda sudah punya rumah yang besar di Amerika, sudah punya mobil yang mewah, sudah punya keluarga yang hebat, sudah terkenal, tapi aduh, kok ada yang kurang ya dalam diri saya, ada yang kurang dalam kehidupan ini. Itu artinya dunia ini tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati bagi kita. The only logical explanation, satu-satunya penjelasan yang logis adalah bahwa sesungguhnya kita bukan untuk berada di dalam dunia ini yang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai tidak akan pernah memuaskan kita. Apapun Anda. Ya, pendidikan tinggi, harta banyak, nggak akan pernah puas. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia ini. Kita bukan dibuat untuk dunia ini. Dengan kata lain, this world is not my home because we are made for another world. Kita dibuat untuk satu dunia yang lebih dunia yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Dan kalau kita lihat, coba kita lihat di Alkitab, itulah tema selalu kan. Orang-orang Israel dibawa keluar dari mana? Dari Mesir. Untuk ke tempat mana? Ke tempat yang lebih baik situasinya. Ya, ke tempat yang lebih baik. Mereka dituntun. Ya, Keluaran 3, aku menuntun engkau keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju tanah orang Kanaan, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi kita selalu dibawa untuk lebih baik dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih yang lebih baik. Yeskiel 20:6 kembali berbicara tentang hal yang sama. Tuhan membawa mereka untuk menjadi ke tempat yang lebih baik, selalu ke tempat yang berubah lebih baik ya. Tempat yang lebih baik. Itulah sebabnya Yesus tahu keadaan kita dalam dunia ini kan. Mungkin Anda pikir orang Manado bilang Anda sudah baik keadaan Anda seakan-akan ya dalam dunia ini karena sudah sukses, makmur dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang tabai dalam dunia ini, saudara. Yohanes 14 ayat 1-3, itulah sebabnya Yesus katakan, aku akan pergi ke situ. Ya. Aku akan pergi ke tempat yang apa? Yang aku sediakan bagimu. Ya. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Supaya engkau berada di tempat di mana aku berada. Ya. Jadi Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ya. Ke tempat yang lebih baik. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara. Oke, kita sudah establish surga, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Apa yang lebih baik di surga bagi kita? Ini ya. Jadi saya akan membawa pemikiran kita melihat bahwa bagaimana kita bisa memahami bahwa surga itu adalah satu proses yang harus kita mulai sekarang. Bagaimana kita, saudara dan saya, dapat menikmati surga sekarang. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menikmati surga sekarang, kita nggak akan pernah suka untuk ke surga yang lebih sempurna nantinya. Sedangkan yang di sini aja yang belum lengkap, Anda udah nggak suka, apalagi nantinya. Di satu tempat yang lebih penuh, yang hal yang Tuhan akan siapkan, sedangkan yang Tuhan siapkan sedikit dalam dunia ini Anda tidak suka. Nah, apa maksud saya? Apa maksud saya tentang surga yang harusnya kita sukai dalam dunia ini sebelum kita masuk ke surga yang kekal, surga yang sesungguhnya nanti di dalam kerajaan surga itu sendiri. Ya.
Kenapa? Karena apa itu surga? Apa yang baik dari kerajaan surga? Kenapa Anda mau ke surga? Apa yang menyebabkan Anda berpikir tentang surga? Karena di dunia miskin, dalam kerajaan surga Anda segala emas Anda cuma lempar-lempar kiri kanan, berlian dan lain sebagainya Anda lempar-lempar hanya karena Anda mendapatkan berlian, emas dan lain sebagainya. Apa itu anggapan pandangan kita tentang surga? Ya. Kenapa saya membawa kita hal ini ya? Kenapa? Karena ada satu artikel yang menarik sekali, yang ditulis di bukan majalah agama ini, The Conversation ya. Ditanyakan artikel majalah itu adalah What and Where is Heaven? Apa dan di mana surga? Ya. Jadi apa dan di mana itu apa ya? Surga tersebut. Ya. Jadi kenapa artikel ini sangat menarik? Karena kalau Anda bisa baca walaupun tulisannya kecil ya. Ada seorang ibu yang berusia 98 tahun, 98 tahun ya. Lalu dia mengakui ya, dia seorang yang beragama, ibu yang 98 tahun ini seorang yang beragama. Tapi suatu waktu dia mengaku apa yang dia akui? Dia katakan apa? Saya tidak mau ke surga. Saya nggak mau ke surga. Loh, kenapa? Ya. Kenapa anak-anak cucu-cucunya tanya kepada sang oma tua tersebut? Kenapa oma nggak mau ke surga? Well, I think it will be rather boring just sitting around on clouds and singing hymns all day. Bosan saya di surga. Kenapa bosan? Karena bagaimana saya mau di surga sepanjang hari duduk-duduk di atas awan, lalu hanya nyanyi-nyanyi lagu pujian, seperti yang dia mungkin baca di kitab Wahyu ya, kita akan selalu memuji Hosana, memuji anak. Jadi kalau cuma nyanyi-nyanyi di surga, di dunia aja, dalam gereja aja untuk nyanyi-nyanyi cuma 1-2 jam aja bosan orang-orang. Dengar pengkhotbah aja tidur semua. Apalagi di surga, mau dengar Yesus bicara sepanjang kekekalan, nyanyi-nyanyi dengar khotbah. Aduh, dia bilang, oma ini bilang, enggak, saya nggak mau ke surga lah, saya nggak mau ke surga. Saya nggak mau ke surga. Nah inilah, jadi apa yang Anda mau capai di surga? Ya. Kenapa? Apa yang membuat Anda rindu untuk surga? Saudara dan saya rindu ke surga. Ada yang katakan, waduh, ini tempat yang paling nikmat. Apa yang nikmat? Apa yang nikmatnya di surga? Menurut hadis dari Imam Al-Tirmidzi, Imam Al-Tirmidzi, ya, dikatakan, wah di surga ada 72 perawan bagi yang mati syahid, katanya ya. Ini bukan dari Quran, tapi dari hadis ya, Imam Al-Tirmidzi. Apakah itu yang Anda inginkan di surga? Ada 72 perawan pada saat Anda mati syahid di dunia? Wah, nah itulah ya. Jadi apa pandangan kita tentang surga? Apakah kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita miliki saat ini, kemudian kita lipat gandakan kenikmatan tersebut di surga? Waduh, kalau Anda hanya memikirkan tentang kenikmatan di dunia, lalu dilipat gandakan untuk di surga, itu yang Anda tuju bukan surga, saudara. Neraka itu tujuan kita itu. Kalau mau begitu, itu bukan surga ya. Jadi heaven, kalau surga dikatakan, kalau surga adalah satu tempat penuh dengan segala sesuatu yang apa ya? Kalau itu yang kita inginkan, maka surga itu adalah tempat yang mana sesungguhnya bukan surga, tetapi penuh dengan hal-hal yang justru hal-hal tersebut yang membawa kita untuk dikirim ke neraka, dengan kata lain ya. Jadi kebenarannya, the truth is, heaven is not a place where worldly condition are amplified. Surga bukanlah satu tempat di mana kondisi-kondisi dunia ini semakin dilipat gandakan. Ya, semakin dilipat. Jadi kenikmatan-kenikmatan seksual, kenikmatan-kenikmatan ini, makan dan minum dan lain sebagainya yang nikmat kita rasakan di dunia. Waduh, di surga berlipat ganda. Waduh, kalau kita hanya berlipat ganda dengan makanan dan minuman kita, mungkin susah kita mau terbang gitu ya. Dengan sayap kita di surga berat gitu ya. Tapi itu poin ya, saudara. Jadi surga itu bukan satu tempat di mana kenikmatan dunia itu bertambah-tambah. Jadi apa artinya, Dan? Pendeta? Apa artinya surga bagi kita? Nah, ada satu artikel yang menarik sekali ditulis di Christianity Today ya. Judul artikel tersebut adalah The Eternal Weight of Glory. Anda bisa lihat, cari artikel ini ya. Tapi ada beberapa poin yang menarik. Apa artinya surga? Di sini dikatakan ya, seandainya saja kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari kehidupan duniawi tanpa hal-hal negatif, ya, seandainya saja, if only we could have the positive of earthly life without the negative. Jadi kehidupan di dunia ini, apa yang kita lakukan ada cause and effect. Kalau kita melakukan satu hal, maka ada efek, termasuk efek negatif ya. Kalau saya misalnya
karena kerja keras saya tidak tidur malam dan saya bisa jatuh sakit ya dan lain sebagainya. Tapi itulah, jadi ada hal-hal yang negatif yang ada dalam dunia. But dikatakan apa? Tetapi justru itulah yang ditawarkan surga. Apa itu ditawarkan surga? Yaitu ketiadaan hal-hal yang negatif. Ketiadaan, the removal of the negative. Ya. Di surga, apa yang terjadi? Apa yang negatifnya dalam dunia ini? Apa yang negatifnya? Di surga, ya, baik dosa manusia maupun dominasi waktu. In heaven, both human sin and dominion of time akan tersapu, akan hilang. Ya, nggak ada lagi dosa dan apa? Dan dosa dan waktu. Apa yang maksudnya dengan dosa dan waktu? Di sini, di dunia ini, dosa dan waktu membuat bunga dan kecantikan manusia itu apa? Layu. Ada orang-orang dulunya, saya lihat di Facebook, di waktu masih mudanya cantik, ganteng sekali ini, ganteng teman-teman di Unpad. Pas tuanya berubah kita semua ya. Kita semuanya berubah. Jadi karena adanya dosa yang menyebabkan kita sakit, dan waktu yang menyebabkan kita berubah, hilang rambut seperti saya dan lain sebagainya. Jadi dosa dan waktu membuat bunga dan kecantikan manusia layu. Dosa dan waktu mendorong niat yang baik menguap. Ada orang punya niat yang baik tapi nggak kesampaian, menguap. Dosa dan waktu memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Itulah negatifnya dari dunia ya. Menjadi tua dan lain sebagainya ya. Menjadi tua. Within this universe dikatakan, di alam semesta yang diatur oleh waktu, pernikahan yang paling bahagia pun orang bisa katakan saya paling berbahagia dengan suami dan istri saya. Tapi negatifnya apa dalam dunia ini? Satu pasangan mati. Pernikahan yang paling bahagia pun berakhir dengan kematian. Wanita yang terindah, tercantik sekalipun, karena adanya dosa dan waktu, menjadi kerangka. Itulah negatifnya hidup dalam dunia ini, saudara ya. Dosa dan waktu menyebabkan kita semua tidak memiliki kekekalan, ya, kecantikan yang tidak kekal, kebaikan yang tidak kekal, keindahan yang tidak kekal, kesenangan yang sesungguhnya yang tidak kekal. Tidak kekal. Tetapi nanti dalam kerajaan surga, kita akan seperti tadi kutipan tadi, the removal of the negative. Yang negatif-negatif itu apa? Hilang. Apa misalnya? Misalnya, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, oke lah, betul, perkabungan tidak ada lagi, tidak ada kematian, duka cita. Bagaimana dengan air mata? Ya. Apa air mata itu tidak ada lagi di surga, nggak bisa lagi kita menangis? Ada orang menangis dengan bahagia. Kalau saya melihat suatu saat, mungkin kalau saya melihat Yesus, saya akan menangis dalam kerajaan surga. Jadi apakah mengingat Moti, mengingat anak mereka, menangis. Ya. Sangat sedih. Anak yang 16 tahun yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat, ya. Itu sebab apa? Dosa. Mungkin waktunya belum, tapi dosa yang ada dalam dunia ini menyebabkan ada kematian, ada penyakit, ada hal-hal yang menyebabkan saudara dan saya tiba-tiba bisa mati. Itu dosa. Itu tidak akan ada lagi air mata dalam konteks negatif daripada air mata. Kenapa saya katakan ada positif? Ada orang bisa menangis dalam kebahagiaannya. Yesus juga menangis, ya, keluar air mata, sedih dia karena sedih. Jadi Yesus tidak berdosa kan waktu dia menangis. Jadi yang menjadi masalah adalah negatif daripada air mata itulah yang dihilangkan, the removal of the negative. Tidak ada lagi kedukaan pada saat adanya keterpisahan yang terjadi. Berikutnya, selain air mata, apa lagi yang akan the removal of the negative? Wahyu 21 ayat 1 berbicara, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kalau laut tidak ada lagi, waktu Allah menciptakan satu minggu penciptaan, ya, pada hari apa di surga itu tidak ada lagi ikan,
Apa tidak ada ikan? Laut tidak ada lagi. Ya. Jadi apa artinya tidak ada laut lagi? Apakah ikan-ikan nanti kita tidak bisa nikmati? Aduh, banyak sekali. Saya sayang ikan, saudara ya. Saya waktu lalu melihat dokumentari tentang The Octopus Teacher, ya, yang tahun berapa tahun lalu itu menang dia dokumentari ya. The Octopus Teacher. Aduh, pintar sekali oktopus ini. Apa itu? Oktopus itu, Dek. Jadi oktopus ya. Cumi-cumi. Terima kasih, Dek. Cumi-cumi. Jadi apakah cumi-cumi yang saya senang untuk lihat ataupun ikan-ikan paus dan lain sebagainya itu berdosa sampai mereka tidak ada dalam dunia baru? Ya. Saya tidak. Mari kita lihat konteks ayat-ayat berikut. Kita sudah baca ayat 1-3. Laut tidak ada lagi, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Apa artinya laut pun tidak ada lagi? Laut ini yang memisahkan Yohanes yang menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, itu dia terpisah dengan umat-umat percaya lainnya. Dia sendirian di Pulau Patmos. Dia tidak bisa bertemu dengan orang lain. Dia tidak bisa bertemu dengan umat-umat Tuhan yang lain. Oleh sebab laut yang menghalangi dia untuk bertemu dengan orang lain. Ya. Jadi itu yang menjadi pemisah. Artinya laut tidak ada lagi hal-hal yang memisahkan saudara dan saya satu dengan lain. Tidak ada lagi. Karena apa? Kita akan bersama-sama dan khususnya ada Allah yang akan bersama-sama dengan kita. Ya. Dan itulah poin utama. Ya. Apa itu artinya surga? Kenapa kita merindukan surga? Ini jawabannya dari Wahyu 21 ayat 3 ini ya. Allah ada di tengah-tengah manusia. Itulah satu buku yang saya suka ya, saya miliki. Saya sudah beberapa kali saya kutip beberapa kalimat dari buku ini juga ya. Tapi di halaman 165 buku ini katakan apa? Kita mungkin menginginkan 1000 macam hal yang berbeda. Saya ingin ada ini di surga, saya ingin ada ini, saya ingin punya ini, saya ingin punya itu. Yang tadinya di dunia saya nggak punya, cuma lihat-lihat orang punya itu, barang itu. Saya di surga, saya mau barang itu. Mungkin karena kita berpikir begitu. Kita mungkin menginginkan 1000 macam hal yang berbeda. Tetapi Tuhanlah yang sesungguhnya sangat kita rindukan. Kehadirannya membawa kepuasan. Ketidakhadirannya membawa rasa haus dan kerinduan. His absence brings thirst and longing. Kerinduan kita akan surga adalah kerinduan kita akan Tuhan. Our longing for heaven is a longing for God. Bukan mau lihat 72 perawan atau apa, saudara. Bukan. Ya. Bukan. Kerinduan kita yang utama di surga adalah kerinduan akan Tuhan. The question is, ya, Paul Washer katakan, the question is not. Pertanyaannya bukanlah, do you want to go to heaven? Apakah Anda mau ke surga? But the question, poin pertanyaan yang terpenting adalah, do you want God? Apa Anda mau Tuhan? Apa Anda mau Tuhan? Elizabeth Elliot, suaminya yang lalu saya katakan meninggal waktu suaminya dengan mereka berlima, suami dan 4 sahabatnya pergi ke Ekuador dan dibunuh. Tapi kemudian Elizabeth Elliot ini yang kemudian pergi kembali ke tempat tersebut untuk menginjili orang-orang yang telah membunuh suaminya. Apa yang dikatakan tentang surga? Surga itu tidak di sini, itu di sana ya. Jika kita diberikan semua yang kita inginkan di sini, jika saudara dan saya seperti orang-orang yang kaya sekali mungkin begitu ya. Mereka sudah mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka apa yang terjadi? Hati kita akan puas dengan dunia ini daripada dunia berikutnya. Tuhan selamanya, apa yang pada saat ada eternity in our heart, kekekalan dalam hati ya, artinya apa? Tuhan selamanya memikat kita dan menjauh dari yang dunia ini, dari yang satu ini. Tuhan selamanya membujuk kita kepada dirinya dan kerajaannya yang masih tak terlihat, di mana kita pasti akan menemukan apa yang sangat kita rindukan. Dan yang kita rindukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah kita. Saya rindu untuk melihat Allah Bapa, saudara. Saya rindu untuk melihat Allah Anak, Yesus Kristus. Saya rindu untuk melihat Roh Kudus. Ya. Oleh Ellen White saat dia mencari tempat untuk Avondale College. Mereka berdoa di Australia, di tempat yang sekarang menjadi kampus Avondale. Dia katakan apa? Kami pada saat berdoa mendengar pijakan kaki Roh Kudus. Roh Kudus yang apa?
Roh Kudus yang berjalan di sekeliling mereka yang sedang berdoa. Saya rindu untuk melihat Roh Kudus. Saya sudah sering melihat wajah Yesus, gambar dan lain sebagainya ya. Ya, walaupun mungkin nggak tahu bahwa itu betul-betul gambar Yesus, tapi kita sudah sering lihat. Tapi bagaimana dengan Allah Bapa? Bagaimana dengan Roh Kudus? Saya rindu untuk melihat mereka. Saya ingin rindu untuk berbicara dengan mereka. Mazmur 73, 25-26 katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa kita mau ke surga? Kita mau ke surga. Kita bukan hanya bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi kita bertemu dengan Yesus Kristus. Pertama-tama mungkin ya, yang telah membawa kita, menyiapkan kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaannya. Kiranya ini menjadi kerinduan kita akan surga. Kiranya kerinduan akan surga itu dapat kita alami sekarang ya. Pengalaman ya, di tengah-tengah dunia penuh penderitaan, pada saat Yesus ada dalam hati kita, Allah menguasai kita dan Roh Kudus menaungi kita, maka kita memiliki surga kecil di dalam dunia pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan saya. Bukan lagi satu perenungan, sudah menjadi satu khotbah ya. Karena memang ini satu khotbah yang pernah saya beberapa bulan lalu terus terang saya pernah bawakan juga ya di Jemaat Fisdak. Tapi mungkin tidak ada salahnya saya bagikan kembali ya pada kita pada saat ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ya. Dari Papi, Mami, mungkin silakan. Papi silakan. Kita sangat senang sekali kerinduan untuk bertemu terlebih dengan Yesus. Mungkin semua sudah pernah dengar pengalaman saya pergi melewati Padang Bena di timur menuju ke Oibitan, Oibibi dan Bitan. Dan di dalam perjalanan ini sukar mendapatkan air. Setiap rumah yang kami meminta air minum di perjalanan ini semua mengatakan, saya tidak pernah lupa bahasa Timor, kan muif wah Tuhan, tidak ada air untuk Anda. Tetapi di tengah Padang Bena, saya melihat ada seorang anak sedang bermain, ada rumah kecil. Waktu saya minta kalau boleh ada air minum karena kepanasan di Padang Bena yang panas terik ini, anak ini pun mengatakan, kan wah Tuhan. Tapi tiba-tiba dengar suara seorang ibu mengatakan, nak, bawa ini air minum untuk Bapak yang kehausan sana, supaya dia bisa berjalan keluar dari Padang Bena ini. Perpendek cerita yang panjang, kami bertanya kepada begitu banyak orang, siapa yang membangun rumah di Padang Bena ini? Dan semua orang berkata, sedangkan kita di sini pun susah untuk mendapatkan air, bagaimana bisa ada yang membangun di tengah Padang Bena. Nah, saya menyadari bahwa malaikat Tuhan yang telah memberikan air minum itu untuk keselamatan saya keluar dari Padang Bena ini. Dan saya sangat rindu di samping bertemu dengan Yesus yang selamatkan kita, untuk bertemu dengan malaikat yang memberikan air minum di Padang Bena itu. Thank you. Terima kasih banyak ya atas pengalaman tersebut. Terima kasih. Baik, Om Rain mungkin silakan. Terima kasih Pendeta. Sudah cukup komplit. Oke, Tuhan. Tuhan. Ya, makasih Om Rain. Ada lagi mungkin saudara lainnya? Ada kira-kira? Di sini ada satu pertanyaan ya. Apakah di surga manusia tidak akan menjadi tua? Apakah kita tidak akan merasakan haus dan lapar? Ya. Jadi kenapa ada haus dan lapar ya? Dan kenapa menjadi tua? Itu seperti kita bahas tadi, itu adalah efek daripada apa ya? Efek daripada dosa dan waktu, dominasi dosa dan dominasi waktu. Ya, waktu itu menyebabkan mungkin saya kenyang saat pagi hari, tapi setelah beberapa waktu lamanya saya menjadi apa ya? Saya menjadi lapar ya. Dan itulah sebabnya kita tidak akan ada lagi hal-hal yang negatif, the removal of the negative di dalam kerajaan surga. Itulah dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih kepada saudara Christian yang sudah bertanya ya. Terima kasih banyak. Ada lagi saudara lainnya?
Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream, silakan Dek. Ada satu pertanyaan pendeta masuk dari saudara Jimmy Lengkong. Pendeta, tolong penjelasannya kembali tentang berakhirnya pelayanan keimamatan di dunia ini melalui kematian Yesus dan bagaimana hubungannya dengan pelayanan keimamatan dengan pendeta-pendeta di dalam gereja kita. Kita percaya bahwa sejak Yesus memisahkan tabir tersebut ya, maka kita semua kita sudah pelajari memiliki akses langsung kepada Bapa ya. Kita dengan kata lain melalui Yesus tentunya, dialah imam besar kita di surga dengan kata lain. Tetapi kita dengan kata lain ya, karena Yesus dan Bapa satu, maka itu langsung saja kepada keilahian tersebut. Jadi itulah sebabnya saya katakan berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9, tidak ada lagi keimamatan dalam arti kita semua dapat masuk menghadap, jangan hanya diwakili hanya dengan pendeta mungkin ya. Kita semua dapat saling mendoakan. Ya, saya senang sekali kalau Anda mendoakan saya dan saya merasa sangat kuat Anda mendoakan saya, padahal Anda mungkin dalam tanda kutip bukan pendeta, tapi doa-doa yang Anda bawakan itu telah memberikan kekuatan kepada seorang pendeta. Jadi disitulah sebabnya bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Ya, kita semua adalah imamat yang rajani. Poinnya adalah, adakah kita mau digunakan oleh Tuhan? Ya, ada yang katakan, ada pepatah-pepatah ya, yang Tuhan inginkan bukanlah ability, tapi availability. Bukan yang buat kemampuan, tapi available. Adakah Anda mau digunakan? Bukan kemampuan kita. Jadi itulah sebabnya konsep the priesthood of all believers, bahwa seluruh umat percaya itu sesungguhnya adalah para imam. Itu adalah satu hal yang betul-betul, saudara. Di Amerika Serikat, terus terang saja, saat ini banyak gereja-gereja di kecuali gereja-gereja Indonesia atau apa ya, sudah tidak ada lagi pendetanya. Adik saya di Diarantung menikah dengan Mike Ray ya. Mike ini adalah menjadi elder, dia adalah elder, tapi dia juga menjadi lay pastor di gereja di Fort Mill. Kenapa? Karena mungkin saat ini sudah dilihat bahwa gereja-gereja yang tanpa pendeta sekalipun itu bisa apa? Justru lebih apa ya? Bisa lebih berkembang. Tidak lagi bergantung kepada pendeta. Ya, tidak lagi bergantung. Dan inilah kita lihat yang seharusnya yang menjadi satu ideal, bahwa setiap umat percaya adalah imam, adalah para imam ya, dengan kata lain. Jadi itulah sebabnya saya selalu tetap selalu tetap percaya bahwa anggota-anggota itu harus kita lepaskan. Seringkali kita mengikat anggota tersebut karena nanti pendeta sajalah atau apa. No. Coba Anda lihat, kalau bisa ada anggota yang dengan masing-masing kita diberikan karunia rohani, bukan? Lepaskan mereka untuk melaksanakan karunia rohani mereka. Kalau ada yang bisa mengajar, biarlah dia mengajar. Kalau dia bisa bikin ini dan itu, biarlah mereka bikin yang dapat mereka lakukan. Jangan hanya semuanya pendeta dengan kata lain. Mudah-mudahan ini dapat menjawab ya pertanyaan tersebut. Ya. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, ya kita akan masuk. Kita bagian kedua, kita akan berdoa bersama. Silakan, ada mungkin dari Zoom. Kita tentunya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gibson ya, yang hari ini berulang tahun, dan juga beliau ada di sini, Bapak Gibson. Mungkin ada ikut acara, dia sedang dibaptis ya, ada baptisan pada saat ini. Kita terus doakan beliau. Baik, ada lagi saudara lainnya, silakan. Baik, ada lagi saudara sekalian? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, silakan deh. Ada dua pendeta dari live stream. Yang pertama dari saudari Astrid Rundengan, katanya tolong doakan Deborah Tutupoli yang sedang sakit. Dan juga dari Tante Nisha Dumas, tolong doakan anaknya
Sharon dan suaminya Daniel yang juga sedang sakit, pendeta. Oke. Ada lagi? Ya. Oh, keluarga Simatupang, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada berita duka tadi pagi, Oh, Mrs. Mince Mamora. Mince? Mince Mince Aduh. Mamora sudah meninggal tadi pagi. di California dia. Iya, di California. oh, Teman saya itu ya Ya, suaminya berapa tahun lalu meninggal, pendeta Mamora juga. Ini sekarang Mince-nya yang meninggal tadi pagi. oh, Tolong sorry. ya, supaya keluarganya dikuatkan. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih Bapak Simatupang ya, keluarganya. Oke, ya. Iya, Ada lagi yang Oh no. sama. baik, ada lagi saudara lainnya yang ya. Baik, Dek, ada lagi Dek? Mungkin yang lainnya? Udah tidak ada. Oke. Jika tidak ada, mari kita berdoa bersama pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami memuji dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan yang indah untuk dapat berbakti, kesempatan yang indah untuk dapat kembali diingatkan tentang bukan hanya satu tempat yang nantinya akan menjadi satu tempat yang indah bagi kami semua, di mana tidak ada lagi hal-hal negatif yang seperti kami alami dalam dunia ini, tapi satu kesempatan yang pertama dan terutama untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Bapa, karena kesempatan yang sama itu juga dapat juga kami miliki saat ini, walaupun dalam satu skala yang kecil. Tapi pada saat kami datang kepadamu, pada saat kami berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, melalui bisikan Roh Kudus, dan melalui doa-doa yang kami layangkan melalui Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus, kami dapat merasakan hadirat-Mu tersebut dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini, dan biarlah kami semua dapat memiliki selalu kekuatan, kerinduan untuk masuk kerajaan surga dengan niat dan motif yang sesungguhnya. Bukan untuk hal-hal apa, tapi hanya untuk bertemu dengan Engkau. Dan biarlah pertemuan dengan Engkau itu adalah satu kerinduan kami dalam dunia ini. Biarlah dalam segala acara-acara ibadah kami, dalam setiap hal-hal yang dapat kami lakukan untuk bertemu dengan Engkau, itu tidak kami biarkan atau tidak kami hilangkan di dalam dunia ini. Berikanlah kepada kami roh kerinduan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan di dalam dunia ini, agar supaya pada saat kami bertemu dengan Engkau dalam kerajaan surga, itulah yang telah menjadi tujuan utama kami nantinya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh sebab pada hari ini, waktu Indonesia, Saudara Gibson Ambolon Tuhan, merayakan ulang tahun, merayakan 1 tahun yang baru yang Tuhan telah berikan padanya. Dan terlebih daripada itu pada hari ini juga Tuhan, dia juga merayakan satu kehidupan baru, dibaptis pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus akan memberikan kekuatan kepada Bapak Gibson, sehingga dia dalam perjalanan kehidupannya, dia terus kuat dalam iman yang baru dimiliki saat ini, iman yang penuh yang dia miliki. Tuhan, bantulah dia, agar juga dapat menjadi satu mercusuar, sehingga anggota keluarganya, istri dan anaknya, dapat dibawa juga masuk ke dalam satu kebenaran yang penuh, bersama-sama dengan Bapak Gibson. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan pada saat ini juga Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan lainnya yang kami telah dengar pada saat ini, bersama-sama dengan keluarga Simatupang yang memberitahukan ada keluarga yang saat ini dalam keadaan berduka. Keluarga daripada Ibu Mince Mamora yang Tuhan telah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, jangkaulah keluarga ini. Biarlah penghiburan dari surga menjadi bagian mereka. Mereka akan dapat bertemu kembali dengan ayah dan ibu mereka yang baru Tuhan izinkan untuk beristirahat saat ini. Pada saat Engkau datang di kali yang kedua, mereka bertemu kembali dengan ayah mereka, Pendeta Mamora, dan ibu mereka, Ibu Pendeta Mince Mamora, Tuhan. Kiranya kerinduan untuk bertemu dengan orang tua mereka itu juga menjadi satu kerinduan bagi mereka untuk tetap kuat, tetap setia. Bukan hanya bertemu dengan kedua orang tua mereka, tapi juga secara khusus bertemu dengan Engkau. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama dengan saudari Astrid Rundengan Tuhan di California.
kami ingin berdoa bagi sahabat dekat saudari Astrid, saudari Deborah Tutupoli di Colorado, Tuhan. Engkau mengetahui anak Tuhan ini yang selalu, Deborah yang selalu beribadah bersama-sama dengan kami, Tuhan, setiap saat. Tidak pernah tidak berbakti bersama-sama dengan kami, Tuhan. Tapi pada saat ini beliau berada dalam keadaan sakit. Tuhan, jamahlah Deborah, Tuhan. Biarlah kesembuhan dari surga dapat menjadi bahagiannya. Biarlah kerinduannya untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan membagikan firman itu dapat memberikan kesehatan, kekuatan padanya. Dan dalam kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau memberikan kesehatan tersebut. Sehingga dia kembali dapat mendekatkan dirinya kepadamu. Dan lebih daripada itu membawa orang-orang lain juga lebih dekat kepadamu, Tuhan. Jamahlah Deborah, Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu, dengan kasih kemurahan-Mu, jamahlah Deborah. Sehingga kesembuhan itu dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada di Ukraine pada saat ini. Tuhan, begitu banyak nyawa yang harus hilang oleh sebab peperangan yang terjadi. Dan kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan. Walaupun memang di akhir zaman ini, Tuhan, perang akan semakin merajalela. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menguatkan umat-umat-Mu. Dalam keadaan susah sekalipun di Ukraine, mereka tetap memiliki iman yang teguh kepadamu. Walaupun mungkin mereka harus kehilangan nyawa mereka. Tapi biarlah kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan kepada mereka tidak berlalu dari dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan lainnya. Kami berdoa bersama-sama dengan Ibu Nisha Dumas, Tuhan, bagi anaknya Sharon dan Daniel dalam keadaan anaknya Sharon dan Daniel yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, jamahlah mereka. Berikanlah kekuatan yang pasti dari surga kepada keluarga ini. Dan dengan kesembuhan tersebut bukan hanya Sharon, Daniel, dan juga Ibu Nisha Dumas, tapi kami semua akan bersukacita oleh sebab penyertaan surga dan kemurahan surga yang telah jadi nyata bagi keluarga-keluarga yang kami telah doakan ini. Kami terus berdoa, Tuhan, bagi mereka yang juga masih dalam keadaan berduka. Kami berdoa bagi Tante Beth Pongo, bagi Saudara Charles Dien, Saudari Yeli. Tuhan, kuatkanlah terus mereka. Kuatkanlah terus mereka. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya. Kami berdoa terus bagi Saudara Jili Rawung, Ibu Ade Mondigir, dan semua yang biasa, yang selalu ingin kami membawakan permohonan-permohonan doa pribadi mereka. Seperti Om Yantan Lalaki, kami berdoa untuk mereka. Ike Lintang, Ibu Eli Cherry, Tuhan, di Colorado juga. Kami terus berdoa, Tante Eta Londa juga. Dan juga bagi umat-umat Tuhan yang mendoakan Saudara Benny Lumoa. Kami berdoa, Tuhan, agar itu dapat Tuhan dengarkan. Kami juga terus berdoa bagi Tante Tine Pua dan juga Tante Since yang ada di Nado. Kami berdoa untuk mereka. Ibu Pendeta Paruntu dan Tante Yeni Poluan terus kami ingin bawakan di dalam doa. Dan kami ingin berdoa juga bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak yang pada sabat ini akan memasuki satu fase baru dalam kehidupan berjemaat. Kami akan masuk ke satu gereja yang baru. Kiranya Tuhan akan menyertai kami, sehingga kami semua akan memiliki satu fokus pertama-tama itu berbakti kepadamu, mensyukuri segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, dan kebesaran-Mu yang Kau sudah tunjukkan bagi kami. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Lina dan Ed, Lina, keluarga Mahoni Tampu Bolon, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menjaga mereka, memberikan kekuatan dari surga kepada mereka. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua yang umat-umat Tuhan lainnya di Jemaat Fisdak bersama-sama dengan Ed yang juga sudah membantu dalam memasang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di gereja. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudara Aaron, Saudara Elisa Siregar, juga kami berdoa bagi Saudara Tombeng dan semua ketua-ketua jemaat, ketua Tilah dan khususnya ketua Angli Lelaki yang telah bekerja begitu hebat untuk membawa satu transisi perpindahan gereja dengan baik. Tuhan, sertailah mereka semua. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus juga pada saat ini bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui live stream dan juga melalui Zoom. Orang-orang tua kami, Tuhan, yang sudah berbakti bersama-sama, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka dari waktu ke waktu. Dan secara khusus, hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Cindy Lusk atau Cindy Abutan, Tuhan. Kami berdoa bagi zaman surga yang dapat menjadi bagian Cindy dan keluarganya, sehingga dengan jamahan kekuatan tersebut, Cindy akan semakin kuat dalam kehidupannya. Berkati juga keluarganya, Tuhan. Suami dan juga anggota keluarga lainnya. Kami berdoa untuk mereka semua. Terima kasih, Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan lainnya yang hamba
tidak sempat sebutkan pada saat itu, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan semua permohonan kami. Tidak ada yang akan terlewati, baik yang sudah ditulis di live stream, dan juga yang sudah disampaikan yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan, tapi hamba percaya Engkau mendengarkan, Engkau akan menjawab Tuhan di waktu yang indah. Kenapa? Karena semua doa-doa ini telah kami bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Besok malam Pendeta Muda Tulus Nenggolan akan merangkumkan pelajaran kita, dan saya akan bertemu dengan Anda lagi minggu depan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai Anda semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Sama-sama Bapak Awi.